changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Mawati. Halo, saya di sini akan membahas tentang isu yang sedang saya teliti, yaitu bagian kedua tentang awal permasalahan politik tentang penyerangan Israel terhadap Palestina. Bagian kedua yaitu menjelaskan awal mula terjadinya konflik. Konflik antara Israel dan Palestina bermula pada tanggal 2 November tahun 1917, yang pada waktu itu tokoh komunitas Yahudi yang ada di Inggris mendapat surat dari Menteri Luar Negeri bernama Arthur Balfour. Surat itu berisi tentang pendirian rumah nasional yang dibuat oleh pemerintah Inggris untuk orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Dan surat itu pula berisi tentang janji Eropa untuk membantu gerakan Zionis Israel kepada negara yang 90% penduduknya asli Arab Palestina. Nah, pemberian mandat ini yang Inggris lakukan berlaku pada tahun 1923 sampai dengan tahun 1948. Pada saat itu, proses pemindahan orang-orang Yahudi sangat difasilitasi oleh Inggris dengan arus masuk yang sangat besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Namun, warga Palestina menendang perpindahan orang Israel secara besar-besaran itu. Karena apa? Karena penduduk Palestina khawatir bahwa Inggris akan menyita tanah untuk tempat tinggal orang-orang Yahudi yang akan mengubah demografi negara. Selanjutnya, situasi ini semakin tegang, menandai awal pemberontakan Arab dari tahun 1936 hingga tahun 1939. Pada bulan April 1936, Komite Nasional Arab menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengadakan pemogokan secara besar-besaran. Ini menyebabkan terhentinya pembayaran pajak dan mengarah pada pemboikotan barang-barang Yahudi. Semua ini terjadi sebagai bagian dari protes terhadap kolonial Inggris yang migrasi warga Yahudi yang semakin banyak. Namun, Inggris tidak diam saja dengan terjadinya pemogokan massal tersebut yang terjadi selama 6 bulan. Inggris melakukan balas dendam dengan cara menangkap dan menghancurkan rumah warga Palestina secara massal. Israel kemudian melakukan praktik ini sampai sekarang. Nah, jangan heran ya kenapa Israel sampai sekarang masih melakukan tersebut, karena mereka meniru kolonial Inggris. Nah, setelah itu pada tahun 1937 terjadilah pemberontakan kedua yang dipimpin oleh para petani Palestina. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris mengirimkan 30.000 tentara ke Palestina. Nah, mereka meluncurkan bom melalui udara, menerapkan jam malam, membombardir banyak rumah dan menghancurkannya, menahan para administratif dan membunuh massal warga Palestina. Kejam sekali ya guys. Nah, Inggris melakukan kerjasama selanjutnya dengan kelompok atau komunitas pemukim Yahudi. Mereka membuat pasukan kontra membentuk pimpinan Inggris yang terdiri dari kelompok bersenjata dan pejuang Yahudi yang dipimpin oleh Inggris yang disebut pasukan malam khusus. Mereka licik banget ya guys. Terus pemberontakan yang terjadi selama 3 tahun itu telah membuat banyak sekali ribuan korban, yang diperkirakan ada sekitar 5.000 warga Palestina yang tewas. Terus ada juga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjara oleh Yahudi. Kejam sekali ya para Zionis ini. Nah, setelah itu populasi Yahudi yang semakin meningkat ini yang sangat membludak hingga 33%. Namun dengan lahan yang sedikit, hanya sekitar 6% di tanah Palestina,
pada tahun 1947 membuat PBB turun tangan serta merencanakan resolusi 181. Apa sih resolusi 181 itu? Itu membuat agar pembagian wilayah Palestina menjadi Yahudi dan negara Arab. Namun Palestina pasti menolak dong. Kenapa? Karena rencana ini sudah dipastikan bahwa akan membuat wilayah Palestina sebesar 56% menjadi milik Yahudi. PBB gimana sih, bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah. Duh, gimana ya? Nah, sekian dulu deh pembahasan kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.